Sambutan ini, main sambutan ini. Sejak pertama kali dibuka KP Angkatan 1 merasa banget dan komitmen dari para kader terhadap pentingnya proses stabilisasi. Kita yakin bahwa partai yang besar hanya akan bertahan apabila ditopang oleh kader-kader yang memberikan berwawasan luas dan memiliki kemampuan manajerial serta bukan tercapai. Salah satu yang kami lakukan adalah dengan melakukan asesmen. Kami menerima data dari PAC dan fraksi calon peserta dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Sekretaris DPW P3 Bapak Kang Zaini, bisa kita panggilkan Zaini, juga didampingi oleh Pak Romli, ya, salah satu pengurus juga DPW dan juga anggota legislatif di provinsi Dapilnya Kabupaten Bogor. Sudah kenal Pak Romli? Kenal. Yang boleh cuma satu. Kenal Pak Romli? Alhamdulillah. Ada di dapil 4 berlaku kenal Pak Romli, ya. Harus kenal karena Pak Romli suaranya ada di Kabupaten Bogor dan beliau tinggal di dapil 4 di Cibungulang. Pak Romli berdiri sebagian biar mereka lebih kenal, ya. Saya hormati juga Ketua Direktur Madrasah Kader Partai Bapak Dr. David Nugroho yang baru saja memberikan sambutan, juga Sekretaris Sekjen MKP Gus Budi. Kenal semua ya sama Pak David sama Gus Budi. Sudah ada komunikasi melalui apa itu kemarin Zoom ya, Zoom meeting ya, Zoom meeting. Ya. Hadir juga di sini Sekretaris P3, Sekretaris P3 Partai Persatuan Pembangunan, Kang Pujaini Samsudin, berdiri biar kenal juga nih sekretarisnya. Hadir juga, alhamdulillah hadir di sini fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ada Pak Usuk, Pak Sugara, Pak Sani, Pak Hasani. Nah, Pak Hasani ini salah satu juga di dapil 4 yang merekrut kader-kader yang sekarang hadir. Kenal Pak Hasani? Sudah tahu ya? Ya, nih Pak Hasani. Hadir juga di sini Ketua Dewan Pertimbangan Pak apa namanya? Pak Haji Taufik Nasution, juga Pak Rifdian sebagai Dewan Pakar. Pak Rifdian barangkali biar kenal. Nah, Pak Rifdian. Ya, semuanya ini yang membantu terlaksananya merasa kader partai. Ketua PAC dapil 4 hadir? Hadir. Berapa orang yang hadir? Semua hadir. Yang dapil 6 ada yang hadir juga? Nah, kalau kemarin izin saya boleh nggak dari PAC dapil 6 hadir? Boleh nggak saya? Dan adik-adik sekalian yang sudah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan merasa kader partai. Berangkat jam berapa nih adik-adik tadi? Subuh. Jam 6. Jemput. Ada mobil ya? Ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Rabbi karena keadaannya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat bersama-sama mengikuti kegiatan madrasah kader partai yang dilaksanakan atau sebagai penanggung jawab yaitu Partai Persatuan Pembangunan.
Kegiatan ini adalah kegiatan yang ketiga kali. Jadi ini merupakan angkatan yang ketiga dan dilaksanakannya hari ini yang kita rekrut adalah dari Bapak ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur kepada dalam setiap kegiatan kita melakukan evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Kalau kemarin ada asesmen segala, artinya yang hadir di sini adalah yang benar-benar siap menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Benar begitu? Ya. Karena setelah seleksi kemarin, setelah asesmen, ada beberapa orang yang mundur, artinya mereka tidak siap. Tapi yang hadir di sini setelah mendapatkan seleksi sebanyak 80 orang ya. Ditambah alhamdulillah ditambah 20 orang aktivis dan ormas dari mana PMI dan KMI itu. Artinya mereka aktivis yang hadir di sini ini paham kalau ini kegiatan Partai Persatuan Pembangunan dan mereka insya Allah siap untuk mendukung Partai Persatuan Pembangunan. Bapak dan Ibu, MKP ini dibentuk ya sebagai ikhtiar dari P3 untuk merekrut kaum Gen Z dan kaum milenial mulai usia 17 sampai 25 tahun. Itu untuk dibentuk menjadi kader yang tangguh, kader yang kritis, yang mau bersuara menyampaikan pendapatnya, juga memberikan masukan dan memberikan motivasi. Ya, dan tentunya juga akan menjadi kader yang militan seperti tadi disampaikan oleh Direktur MKP. Dan dulu itu P3 disebut sebagai partai yang kolot, partai sarungan dan sebagainya. Ya, jadi pemilih-pemilih tradisional dan sarungan itu memang harus dirawat karena P3 besar dari mereka, besar dari pemilih-pemilih tradisional yang besar oleh kiai-kiai. Jadi ini memang tidak boleh dihilangkan dan ini harus tetap dirawat. Namun P3 sekarang sudah berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi pada pemilu 2024 itu jumlah pemilih kaum Gen Z dan milenial ini mendominasi pemilu di tahun 2024. Jumlah mereka sebanyak 56,45%. Yaitu dan yang pemilu yang akan datang di 2029 dan saya yakin itu akan jumlahnya akan bertambah. Karena yang kemarin belum memilih di tahun 2029 usianya sudah mencapai 17 tahun ke atas dan akan memilih. Nah untuk itu hari ini kita berikhtiar untuk merekrut kaum milenial dan Gen Z. Jadi P3 bukan hanya dipilih oleh dibilangnya oleh pemilih sarungan, oleh pemilih tradisional yang usianya 40 tahun ke atas, tapi juga sekarang kita mulai merekrut secara perlahan-lahan itu untuk akan disukai oleh kaum milenial dan kaum Gen Z. Karena P3 sekarang juga pengurus-pengurusnya diwajibkan tidak hanya 30% kaum perempuan, tapi juga diwajibkan ada kaum milenialnya. Sekitar 20%, minimal 20% ada kaum milenial. Dan itu sudah kita laksanakan di seluruh di Indonesia, di Nusantara termasuk juga di Kabupaten Bogor. Ya. Tentu ini kita akan merubah pemilih tradisional dan sarungan dan berekrut. Jadi kita tetap akan mempertahankan pemilih tradisional, juga pemilih para kiai-kiai yang sudah membesarkan kita, dan akan merekrut kaum-kaum milenial dan Gen Z sehingga P3 kedepannya akan semakin besar. Ya, jadi kaum Gen Z dan milenial ini kita bentuk untuk menjadi estafet atau penerus kader-kader P3 yang akan datang. Tadi kalau Pak Direktur mengatakan mudah-mudahan kedepannya ada selain mau menjadi anggota DPR ya, mencalonkan menjadi anggota DPR, ada juga yang bisa menjadi pengusaha, ada juga yang bisa menjadi dosen dan sebagainya. Nah disinilah kita akan dididik, disinilah kita akan digodok. Insya Allah 5, 10, 15 tahun ke depan kita ingin tahu bagaimana kader-kader yang sudah kita rekrut, kader-kader yang sudah kita bentuk, bagaimana ke depannya.
karena di sini padat akan ilmu yang akan diberikan kepada adik-adik sekalian mulai hari ini sampai 3 hari ke depan. Nah, untuk itu para kader juga akan mendapatkan formula berupa ilmu yang akan diberikan oleh para pakar-pakar, ya, para narasumber yang sudah sangat berpengalaman tentang wawasan kebangsaan, juga wawasan keislaman, wawasan kepartean, life skill dan sebagainya. Itu akan padat kita isi, termasuk juga psikologi, ya. Jadi selama 3 hari ini adik-adik akan mendapatkan ilmu yang tentunya penyampaiannya tidak monoton. Artinya kita akan menggunakan metode yang memang pas untuk adik-adik di usia 17 sampai 25 tahun sehingga tidak membosankan, insya Allah. Dan untuk tentunya di sini juga untuk lebih memahami tentang politik dan lebih mencintai P3. Dan jadi ilmu-ilmu itu yang akan diberikan, dan bagaimana setelah dari sini adik-adik akan lebih memahami tentang politik, memahami tentang tentang P3. Karena selama ini kalau dulu, ya, kader muda P3 itu hanya ikut karena garis keturunan, bapaknya P3, kakeknya P3, mamangnya, bibinya P3, ada yang begitu. Nah, ada yang orang tuanya atau bibinya, mamangnya memang P3. Banyak, alhamdulillah, ya. Itu memang perlu dilanjutkan. Perlu dilanjutkan. Kalau kita tidak ada penerusnya, itu akan hilang. Ya, jadi itu perlu dilanjutkan dan kita kembali, ya. Insya Allah sekarang ini secara perlahan-lahan akan bertambah minat kaum muda P3, tidak hanya karena garis keturunan, tapi malah ketertarikan untuk bergabung dengan P3. Itu terbukti dari 3 kali kegiatan itu, apalagi sekarang ada asesmennya, jadi tahu memang mereka tertarik untuk ikut P3. Ya, insya Allah itu kedepannya P3 juga tidak hanya oleh garis keturunan pemudanya, tapi memang karena kesadaran, karena keinginan untuk bergabung dengan P3. Nah, karena P3 sudah merubah rantai yang sekarang tadi saya sampaikan diwajibkan untuk bukan hanya 30% perempuan, tapi juga ada kaum mudanya. Untuk itu saya ucapkan selamat dan mengikuti kegiatan madrasah akademi partai. Pahami setiap ilmu yang diberikan dan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama bergerak untuk kemajuan partai. Saya ucapkan juga terima kasih kepada segenap pengurus madrasah kader partai sehingga acara ini dapat berjalan dengan setiap bulannya dapat berjalan dengan lancar, dan tentunya ini ada setelah ini tidak dilepas. Setelah ini menjadi tanggung jawab untuk pembinaannya adalah untuk merawatnya adalah fraksi yang ada di dapilnya. Kalau sekarang ada di dapil 4 itu Pak Hasani yang akan terus merawat adik-adik, ya. Jadi punya nomor telepon Pak Hasani, punya nggak nomornya? Ya. Ada. Ada yang belum? Pak Hasani nanti tolong kasih nomor teleponnya. Rumahnya tahu? Tahu. Ya. Jadi kita yang bertanggung jawab adalah fraksi. Tak dibales, kenapa? Tolong ayatnya balas apanya. Kan ini juga ini mereka akan bergerak di bawah Hasani nantinya, gitu ya kan? Gitu ya. Jadi mereka ini akan menjadi penerus kita, ya. Menjadi penerus kita mungkin 5 atau 10 tahun ke depan kita sudah tidak lagi, kita sudah ada di belakang layar, tapi adik-adik ini yang akan bangkit untuk membesarkan P3. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya
sambutan DPW Provinsi Jawa Barat sekaligus membuka kegiatan MKP yang akan disampaikan oleh Sekretaris Wilayah DPW Provinsi Jawa Barat dan Ketua Fraksi P3 DPRD Provinsi Jawa Barat yang kami hormati Bapak Haji Zaini Sofari SHI MDikom. Kepadanya kami silakan. Masih pada semangat ini? Saya nggak nanya PHC, katanya ke PHC ya. Anak-anak masih semangat semua? Nah, kalau sekarang nanya PHC, masih semangat para PHC? Nah, semangatnya juga begitu ya, beda. Para PHC, milenial, dan para pengurus yang sudah senior, semangatnya akan berbeda. Kader P3. Siap. Oh belum. Ada P3, Bapak Bangsa, gitu ya? Gitu? Ayo kita coba dulu, biar semangat. Kader P3. Sekali lagi, biar para senior PHC ini juga bisa ikut. Kader P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Yang saya hormati para kesepuhan senior, ulama, dan tentunya Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor, Ibu Kayasi, sekaligus mantan anggota DPR RI periode kemarin, dan juga majelis pakar Pak Ridwan, juga hadir juga Pak Rofi sebagai majelis pertimbangan. Tentunya saya didampingi oleh ketua, maksud saya didampingi oleh Pak Romli, anggota DPRD Jawa Barat, Dapil Kabupaten Bogor, yang 3 bulan kemarin di Jawa Barat banyak dicari orang. Bukan karena hari ini ramai jadi dicari demonstran, tapi karena kemarin kepiawaiannya untuk bertransformasi untuk menunaikan kewajiban dari hak anggota dewan, yaitu hak budgeting, salah satunya dalam proses perjalanannya anggaran. Jadi P3 khususnya kader di Bogor datang ke Jawa Barat sungguh tidak memalukan. Boleh. Juga yang saya hormati para anggota DPRD, di sini ada ketuanya Pak Ucul, dan anggota saudara, dan juga Pak Sani. Tentunya ditemani oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kang Jumsan. Saya itu tidak familiar kalau namanya Junaidi Samsudin. Jadi familiarnya Kang Jumsan. Dan tentunya hari ini kegiatan madrasah kader partai ini terwujud berkat sinergi dua dokter, Dr. David dan Dr. Saifuddin, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Insya Allah tahun depan saya nyusul juga. Jadi dokter saya nggak mau kalah. Terima kasih. Pertama tentu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih sehat ya, sampai hari ini masih terus hadir, selalu bersosialisasi dan juga salawat serta salam kepada pencurah hikmah kepada Baginda Rasulullah, pemimpin dan polisi Islam. Dan tentunya yang saya hormati para PAC, ketua, sekretaris beserta jajarannya yang sudah berkenan di dalam Pak Hadir ini. Insya Allah
estafet kepemimpinan di pusat akan ada perubahan dari kamar. Mudah-mudahan Kabupaten Bogor jangan terlalu banyak ikut Romi, maksudnya bukan ikut Kak Romi, tapi dari rombongan liar di beberapa tempatnya. Dari pastikan bakal ada di mana, di Ancol, ada Kabupaten Bogor, dan khawatirnya Rominya terlalu banyak. Bogor aman Pak. Bogor aman ya. Aman. Dan juga tentu yang saya cintai adik-adik, sahabat-sahabat yang hari ini mengikuti peserta Madrasah Kader Partai. Tentu ini jadi portofolio, jadi contoh untuk kabupaten kota lainnya, karena kabupaten kota lainnya belum mampu menyelenggarakan Madrasah Kader Partai. Baru Kabupaten Bogor yang mampu menyelenggarakan di usia 18 sampai 25 tahun. Ini masih ngantuk, udah ngantuk, lapar atau gimana? Masih semangat? Masih semangat laki-lakinya? Ya. Madrasah itu kalau dalam literasi Islam namanya sekolah. Karena di Indonesia tidak mengenal nama O, maka semua hurufnya harus A. Madrasah, Al-Munawwarah, Al-Munawwaroh. Sebetulnya kalau dalam bahasa Arabnya madrasah, tapi karena kita literasinya tidak mengenal huruf O, maka dipastikan menjadi madrasah. Jadi kalau ada huruf bahasa Indonesia yang diambil dan digunakan huruf O, berarti itu ada kekeliruan. Tapi kalau bacanya Allah, kan tulisannya Allah, dibacanya Allah. Jadi nama Jaini Sofari juga sebetulnya kekeliruan sebetulnya. Ya tapi dari terjadi. Bacanya jadi Safari. Padahal sebetulnya membacanya Sofari. Ada di sini hurufnya yang namanya O dari bahasa Arab. Nah itu harusnya jadi A. Madrasah kader partai. Kader itu artinya kalau di dalam dunia sepak bola kita mengenal garis ultras. Ini pendukung mana ya? Kami jahat. Pendukung Persib ayah. Tidak. Kalau garis kelas dalam supporter olahraga, supporter sepak bola itu namanya hooligan. Tapi kalau sepak bola itu namanya ultras. Maka kalau di Persib ada garis ultras juga. Kalau di dalam PM dan kalau di dalam P3 berarti yang disebut dengan namanya kader. Nanti terakhirnya militan. Karena kader itu berarti nanti akan membentuk menjadi orang yang mampu menjadi pemimpin, terus juga tadi ada partainya, jadi kader partai bisa memimpin partai. Partai itu yang bisa menghendaki artikulasi yang dinamakan dengan namanya kekuasaan. Maka fungsi res politika itu adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka ketika bicara partai, salah satunya adalah akan selalu bersinggungan dengan namanya tadi yang saya sebutkan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka sahabat-sahabat semua hadir di sini, salah satunya untuk disekolahkan untuk menjadi kader partai. Tidak ada kekuatan sosial, ekonomi, politik yang dibangun tidak dari kebudayaan politik. Hari ini kota, desa, kabupaten, manapun membangun kota itu pasti berdasarkan dengan kekuasaan yang digunakannya adalah partai. Sehingga jadilah pengikut yang baik, yang setia untuk kemudian di kemudian hari akan jadi pemimpin yang baik. Tidak ada ceritanya jadi pengikut yang tidak baik. Tidak ada pengikut yang tidak baik di kemudian hari jadi tidak baik. Intinya mulailah sekarang menjadi pemimpin, mulailah sekarang jadi pengikut yang baik. Karena sesungguhnya
ke depan kita akan menjadi pemimpin. Siap jadi pemimpin semua? Ya. Siap semua? Ya. Jangan ngantuk dong. Kita diakhiri nanti jam 1 ya, sebelum makan siang, gitu ya? Lanjut. Jadi saya ucapkan terima kasih karena kalau bicara madrasah kader partai yang transformatif dan militan, tentu kalau transformatif itu bisa berubah-ubah, artinya sesuai dengan situasi, ruang, dan waktu, sehingga kader-kader bisa menempatkan pada ruangnya masing-masing. Pun juga militan artinya dia bisa memberikan sebuah pemaparan yang baik dan sama-sama untuk partainya dengan memaksimalkan pada kondisi yang adaptif, kondisi yang dimana keadaan partai, keadaan sosial kita hari ini bisa sama-sama berubah karena salah satunya alat perjuangan partai politik. Tentunya saya hadir di sini, Ibu Ketua, Ibu Haja Eli, mewakili Pak Haji PPM Saiful Hidayat sebagai Ketua DPW yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Ini juga diadopsi, madrasah kader partai ini diadopsi oleh seluruh kader partai, khususnya oleh anggota DPRD 76 se-Jawa Barat di Kabupaten Kota. Kemarin Pak Saifuddin sudah ekspos lah, kira-kira ekspos di DPW 3 Jawa Barat. Untuk ini bisa digunakan di setiap kabupaten kota. Mudah-mudahan kader-kader hari ini yang usia 18 sampai 25 tahun akan semakin bersemangat, terutama generasi Alpha milenial dan Gen Z. Jadi kalau Gen Z maju usang, waktu saya kampanye Gen Z itu dipakai jadi generasi Z ini. Jadi saya sudah lebih awal menggunakan generasi Z ini dengan sebuah istilah. Tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan madrasah kader partai ini benar-benar dimaknai, terutama buat ini kader-kader muda P3. Di sini ada yang mahasiswa juga, ada. Tentunya namanya madrasah itu mirip dengan pelatihan. Madrasah itu mirip sekolah. Kalau literasi Islam kan madrasah, jadi harus terus menerus, sehingga kalau adik-adik semua, sahabat-sahabat semua mengenal jam, tahu jam tangan yang paling mahal apa? Yang mahal? Jam apa? Jam Rolex. Jam Rolex bisa dipalsukan? Jam Rolex bisa dipalsukan. Kalau jam terbang bisa dipalsukan tidak? Sesungguhnya hari ini sahabat-sahabat datang ke madrasah kader partai itu adalah untuk meningkatkan kapasitasnya dengan jam terbang agar terus menaik tinggi dan semakin tinggi. Tidak ada istilah knowledge, pengetahuan yang tidak didasarkan dengan rasa ingin tahu kita yang kemudian akan semakin hari semakin baik. Tentu setiap zaman ada masanya, setiap masa ada orang. Dan hari ini orangnya adalah kita, sahabat-sahabat semua, peserta madrasah kader partai. Masanya adalah masa kita, dan tentu ini adalah zamannya kita. Yakin tidak zaman orangnya itu adalah kita? Yakin tidak? Harus yakin. Optimisme harus ditumbuhkan dan diciptakan sejak dini, karena sesungguhnya tidak ada orang-orang hebat yang terlahir dari pesimisme. Orang-orang hebat itu lahir dari optimisme dan keyakinan yang kuat, minimal untuk berubah dirinya. Ketika dirinya sudah berubah, maka lingkungan sekitarnya akan terus berubah. Harapannya tentu madrasah kader partai ini tidak sekedar ritual 2 hari 3 malam oleh adik-adik, oleh sahabat-sahabat semua,
tapi ini harus dijadikan sebuah transformasi nilai bagi militasi partai. Jadi kalau di dalam Islam disebutkan bahwa tetangga itu yang paling mulia itu adalah tetangga kita, maka harus diperhatikan. Kalau kata mazhab Imam Syafi'i, 40 tetangga terbaik kita itu ada di lingkungan kanan kiri. Persis dengan cara mendulang suara yang digunakan oleh Pak Romli Panji Musam ketika menggunakan mendulang suara. Yakinkan pertama di dalam rumah kita suara ada berapa, di kanan rumah kita ada berapa, di kiri rumah kita ada berapa, di depan rumah kita ada berapa. Di sini tidak ada anarko, tidak ada yang ikut anarko. Kabur lagi. Ya sama, tetangga dimuliakan 40 kata mazhab Imam Syafi'i, cara mendulang suara, yakinkan di dalam rumah, tetangga kiri kanan depan, dan terus selanjutnya bersayap. Maka betul apa yang dikatakan Rasulullah, harus memuliakan para tetangga. Bayangkan kalau rata-rata dalam 40 rumah itu 5 isi suaranya untuk pemilu besok nanti di 2029, maka dipastikan 200 suara dari 300 suara kapasitas satu TPS itu bakal didapatkan. Selain menjalankan sunnah Rasul habis, tapi kita menjalankan komitmen politik untuk menyelesaikan tetangga-tetangga kita. Maka mulailah kader-kader madrasah hari ini dari hal-hal yang sekecil-kecilnya yang sepertinya itu remeh-temeh dan tidak berpahala, tapi sesungguhnya itu adalah pahala terbaik dengan memuliakan tetangga. Ujung-ujungnya kita cari suara di wilayah, maka dipastikan satu TPS akan terisi 200 suara. Jadi kalau hari ini siapa adik memastikan satu TPS 300 suara, disuruh nanti sama Pak Rosani untuk mencari suara 200, selesaikan saja sunnah Rasul dengan 40 rumah yang ada di sekitar. Jadi mudah-mudahan harapannya tentu madrasah kader partai ini bisa menciptakan sebuah ruh yang semangat, karena Pak David ada yang bersuara kepada saya, seumur-umur di P3 saya pernah ningali dua kegiatan seperti yang di Bogor. Jadi ketika di Bogor melihat itu, ini seperti bukan P3, karena ini masih usianya masih remaja, bahkan mungkin ada yang masuk kategori pemula. Makanya kalau di setiap reses saya di Jawa Barat memastikan 2 titik saya pasti berada di tengah-tengah anak-anak SMA di usia 14, 15 sampai 17 tahun. Karena dipastikan dia nanti berusia 20 tahun atau 19 tahun, dipastikan dia menjadi pemilih pemula. Bukan karena persoalan efektivitas dan ekonomis, tapi bisa jadi menjadi itu. Kalau para peserta reses, kalau karyawan. Tapi lebih dari itu, kita memastikan kalau juga sekolah betul-betul tersentuh, sehingga hari ini kalau kita mau lihat apa pertunjukan termasuk sajian-sajian demonstrasi, hari ini banyak anak-anak SMA, anak-anak yang masih remaja turun di jalan. Lepas dia terorganisir atau tidak, tapi setidaknya sahwatnya memang terus bergelora. Termasuk kalau peserta madrasah kader ini, luapkan sahwatnya hari ini, simak materinya dengan saksama. Saya baca materinya luar biasa. Dipastikan kalau yang ikut madrasah di angkatan ketiga ini tentu akan menjadi diberikan pencerahan yang luar biasa, karena ini nyaris materinya
sama dengan organisasi-organisasi mahasiswa gitu. Karena organisasi mahasiswa tetap ini ada karena dia segmentasinya jelas, kaderisasinya terpola, dan juga rekrutmennya begitu jelas juga, sehingga organisasi mahasiswa akan selalu ada, eksis dan seksi, dan harapannya tentu madrasah kader partai ini juga bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk bisa berkembang, sehingga satu waktu para PAC ketemu lagi nanti dengan kader-kader dimanapun. Ternyata hari ini kader-kader P3 sudah banyak muda dan muda. Terakhir, selamat mengikuti madrasah kader partai dengan riang. Di sini saya sudah lihat banyak yang ngantuk-ngantuk, masih tunduk, tapi pastikan nanti dengan narasumber yang keren, oke, dan mantap. Pastikan bahwa nanti materi-materinya harus disimak dengan sama-sama, harus ditulis, karena belum tentu kapasitas kepala kita mampu untuk menerima asupan dengan tidak mencatat. Salah satu sekolah itu kan selain berdiskusi ada juga mencatat. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada panitia keluarga besar P3 Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan kegiatan ini khasiat, manfaat, dan sesuai dengan jargonnya, yaitu membentuk agar memiliki kader partai yang transformatif dan militan. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak untuk sekalian untuk dibuka kegiatannya. Baik, madrasah kader partai, kader transformatif dan militan angkatan ketiga P3 Kabupaten Bogor resmi saya buka. Bapak Ibu yang berbahagia, Jawa Barat, Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor dan perwakilan dari fraksi Dapil 4 Bapak Hasani untuk menyematkan sebagai simbol bahwa peserta akan kegiatan madrasah kader partai angkatan ketiga ini akan segera kita mulai. Baik, selanjutnya Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor akan menyematkan kepada perwakilan dari peserta. Dan kami persilahkan kepada peserta untuk bisa mengenakan jaketnya masing-masing dan menggunakan ID card-nya sebagai tanda bahwa teman-teman sudah menjadi bagian dari peserta MKP Angkatan Ketiga Kabupaten Bogor. Selanjutnya perwakilan dari fraksi P3 Dapil 4 Bapak Haji Hasani untuk menyematkan kepada perwakilan dari peserta atas nama Dinda Indah Nur Fauziah dari Kecamatan Dramaga. Baik, prosesi penyematan selesai, kami persilakan untuk diabadikan terlebih dahulu. Mohon izin pada juru kamera, silakan untuk mengambil tempat. Baik, sikap sempurna terlebih dahulu, silakan dipandu. Baik, prosesi telah selesai, kami bisa langsung kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh peserta MKP Angkatan Ketiga DPC P3 Kabupaten Bogor.